Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami dengan judul Cloud Database Administrator, Pengelolaan Data di Era Cloud Computing. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama dengan saya sendiri, Mila Rosyada dengan NIM 2022-530919. Yang kedua, Indriani Zabrina Putri dengan NIM 2022-5306. Yang ketiga, Saskia Aila Firda dengan NIM 2022-5307. Dan yang keempat, Ferdian Chandra Adinata dengan NIM 2022-5305. Di sini kami menemukan salah satu lowongan pekerjaan dari PT Arta Infotama pada laman website Jobstreet. PT Arta Infotama adalah perusahaan IT yang merupakan Gold Microsoft Partner dengan kompetensi dalam Enterprise Resource Planning atau Microsoft Dynamics GP, Dynamics 365 RMS. Penyedia solusi cloud, CSP Tier 1, produktivitas cloud, platform cloud, platform data, pengembangan aplikasi, penyedia solusi pasar menengah, serta menjadi reseller pendidikan resmi. Slide selanjutnya yaitu membahas tentang inti pekerjaan dari administrator database. Yang pertama, menjelajahi akar penyebab kesalahan yang tidak diketahui, seperti pemecahan masalah dan meningkatkan solusi. Yang kedua, memastikan kinerja database, ketersediaan, keberlanjutan, dan keamanan di database SQL Server. Yang ketiga yaitu pengarsipan data. Untuk kualifikasi minimal, yang pertama yaitu minimum sarjana di bidang terkait IT. Yang kedua, setidaknya 2 tahun pengalaman kerja di bidang yang terkait. Yang ketiga, pengalaman dalam perencanaan, penerapan, dan pengembangan database atau peningkatan migrasi. Yang keempat, memahami strategi untuk menyesuaikan kinerja, integritas, dan keamanan database termasuk pemeliharaan. Yang kelima yaitu memiliki kemampuan berpikir analitis dan memecahkan masalah yang baik. Yang keenam, bersedia ditempatkan di Jakarta. Cloud Database Administrator atau CDA, kita berfokus pada perencanaan dan desain. Dalam alur kerja CDA, tahap perencanaan dan desain melibatkan analisis kebutuhan sistem, pemilihan platform seperti AWS, Azure, atau GCP, serta perancangan arsitektur basis data melalui sharding untuk skabilitas horizontal, mengatur replikasi data di berbagai wilayah geografis untuk ketersediaan tinggi, serta memastikan keamanan melalui enkripsi data dan kontrol akses. Berbasis peran dengan alat seperti AWS atau AM atau Azure Active Directory. Mereka juga meminimalisir biaya dengan menggunakan fitur auto scaling, memastikan backup otomatis dan monitoring menggunakan AWS CloudWatch atau Azure Monitor. Otomatisasi dalam proses backup, pemulihan, dan pembaruan sistem juga dirancang agar operasional berjalan dengan lancar dan efisien. Semua aspek ini memastikan sistem basis data cloud tidak hanya aman dan efisien, tetapi juga mampu diskalakan sesuai dengan kebutuhan proyek. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang latar belakang seorang Cloud Database Administrator atau CDA. Yang pertama yaitu tentang technical skill for a Cloud Database Administrator atau CDA, yaitu terkait tentang skill yang harus dimiliki oleh seorang CDA. Satu, yaitu strong understanding of SQL Server and MySQL. Jadi di sini CDA harus menguasai basis data SQL Server dan MySQL, terutama dalam hal desain, konfigurasi, dan pengelolaan. Ini termasuk pemahaman mendalam tentang query optimization, struktur tabel, indeks, dan pemrosesan transaksi. Yang kedua, Performance Tuning and Optimization atau PTO. Jadi di sini CDA menguasai teknik
teknik optimasi kinerja basis data termasuk pemantauan, penggunaan CPU, memori, dan disk I/O, alat-alat seperti SQL Server Profile atau MySQL Performance Schema sering digunakan untuk mengidentifikasi bottleneck kinerja. Yang ketiga, SQL Server dan MySQL Maintenance. Jadi CDA juga bertanggung jawab atas konfigurasi pemeliharaan dan pemantauan basis data. Tugas ini mencakup pencadangan dan pemulihan data, pembaruan perangkat lunak, basis data, serta pemantauan kapasitas penyimpanan dan pemakaian sumber daya. Tools seperti SQL Server Management Studio, SSMS, dan juga MySQL Workbench dapat digunakan untuk membantu administrasi basis data. Yang keempat, SQL Server Future atau SSRS atau SSIS. Jadi kemampuan menggunakan fitur tambahan SQL Server seperti SQL Server Reporting Service atau SSRS dan SQL Server Integration Service atau SSIS merupakan nilai tambah. SSRS digunakan untuk membuat laporan berbasis data, sedangkan SSIS membantu dalam mengintegrasi data serta mengotomatisasi transfer data dari berbagai sumber ke basis data cloud. Dan yang terakhir, yang kelima, High Availability atau HA and Disaster Recovery atau DR. Kemampuan mengelola high availability atau HA dan disaster recovery atau DR pada SQL Server sangat penting. HA menjamin database tetap tersedia meskipun terjadi kegagalan sistem, sedangkan DR memastikan adanya strategi pencadangan dan pemulihan yang cepat dalam situasi darurat. Alat seperti SQL Server, Allows on Availability Group, dan MySQL Replication sering digunakan untuk mendukung HA dan DR di lingkungan cloud. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.